Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa kembali belajar dengan ceria. Nah, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah, harus itu semangat itu harus. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, minggu lalu kita belajar keberagaman itu dari suku, pakaian adat, makanan, dan budaya. Nah, di Indonesia pun ada keragaman dari agama, yaitu di Indonesia agama yang diakui oleh negara itu ada 6. Apa saja? Yang pertama itu agama Islam. Nah, agama Islam itu adalah agama yang mayoritas dianut oleh warga negara Indonesia. Agama Islam, tempat ibadahnya di mana? Iya, tempat ibadah agama Islam adalah di masjid dengan kitab sucinya Al-Quran. Sedangkan agama Kristen, Protestan itu kitab sucinya adalah Alkitab dan tempat ibadahnya di gereja. Begitupun dengan agama Katolik, kitab sucinya Alkitab dan tempat ibadahnya di gereja. Dan yang keempat adalah Hindu. Tempat ibadahnya di pura dan kitab sucinya adalah Weda. Sedangkan Buddha, tempat ibadahnya adalah wihara. Kitab sucinya itu adalah Tripitaka. Sedangkan agama yang keenam yang diakui oleh negara kita yaitu adalah agama Konghucu. Tempat ibadahnya adalah kelenteng dengan kitab sucinya Si Shu Wujing. Nah, itu adalah 6 agama yang diakui oleh negara kita. Keragaman dari agama yang diakui oleh negara kita. Nah, coba sekarang kalian perhatikan perbedaan dari rumah adat ini. Ada tidak perbedaannya? Perhatikan ya gambarnya. Sudah diperhatikan? Ya, ada perbedaannya, yaitu perbedaannya di bagian atapnya. Yang satu, rumah gadang itu atapnya berbentuk sudutnya itu sudut lancip. Sedangkan yang satunya itu sudutnya sudut tumpul. Nah, kalian tahu nggak apa itu sudut? Di kelas 3 sudah belajar. Masihkah kalian ingat? Oke, ada yang ingat. Sudut adalah 2 buah garis lurus yang bertemu pada satu titik. Itu adalah sudut. Dan ada yang bagian lancipnya itu adalah namanya titik sudut. Titik sudut adalah titik pangkal yang sama. Sedangkan garisnya itu disebut adalah kaki sudut, yaitu 2 garis yang membentuk sudut. Kalau jenis-jenis sudut, kalian masih ingat tidak? Nah, jenis-jenis sudut yang pertama itu ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu ukurannya 90 derajat. Ada lagi sudut lancip. Sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Ada lagi sudut tumpul. Sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Sedangkan lurus, garis lurus atau sudut lurus itu nilainya 180 derajat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur sudut itu apa sih? Ya, alat untuk mengukur sudut itu namanya adalah busur. Nah, di busur itu kalian bisa untuk mengukur sudut. Bagian-bagian busur, coba kalian perhatikan gambar. Oke, di situ ada diberi keterangan, ada titik pusat busur. Nah, itu yang pas 90 derajat, bagian bawahnya itu adalah titik pusat busur. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah skala dalam, yaitu untuk mengukur dari sisi kanan. Sedangkan di sebelah kiri itu adalah skala luar,
yaitu untuk pengukuran sudut dari sisi kiri. Bagaimana cara untuk mengukur sudut? Yuk kita sama-sama belajar. Kalian harus siapkan dulu ya penggaris busurnya dan pensilnya. Nanti kita sama-sama belajar untuk cara mengukur sudut. Let's go! Mengukur sudut, yaitu jangan lupa kalian menyiapkan penggaris busur seperti ini. Nah, cara yang pertama adalah letakkan busur di atas sudut yang akan diukur. Ini adalah sudut yang akan diukur. Kita letakkan busurnya di atasnya. Yang kedua adalah himpitkan titik sudut tepat di titik pusat busur. Titik sudut dihimpitkan tepat di titik pusat busur. Seperti ini. Lalu pastikan salah satu kaki itu berhimpit dengan garis alas busur. Garis alas busur adalah yang lurus. Ini sudah berhimpit kaki sudutnya. Lalu perhatikan kaki sudut yang lain, berarti yang sini kalian perhatikan. Bacalah angka yang ada pada busur yang berhimpit dengan kaki sudut. Ini kita baca. Berada di sini. Karena kita mengukurnya dengan skala dalam. Jadi kita mengukur dari sini. Dari yang warna merah. Itu sekitar 119 derajat. Jadi sudut ini adalah termasuk sudut tumpul. Itu adalah cara untuk mengukur sudut. Sudah bisa kalian mengukur sudut dengan menggunakan busur? Kalau kalian sudah bisa mengukur sudut, sekarang kita akan belajar cara menggambar sudut menggunakan busur. Sudah siap? Tetap ya, busurnya dan alat tulisnya serta buku tulisnya dipegang. Nanti kita sama-sama belajar menggambar sudut. Let's go! Nah, sekarang adalah kita akan menggambar sudut. Bagaimana cara menggambar sudut? Yang pertama kalian lakukan adalah menggambar sebuah garis. Kalian gambar sebuah garis seperti ini. Garis lurus. Yang kedua, kalian ukur. Kalian mau membuat sudut apa? Misalnya di sini di 40. Kita beri titik. Tandai dengan titik. Ini juga titik sudutnya ditandai dengan titik. Ini juga. Lalu keduanya ditarik garis. Seperti ini. Ini adalah ukurannya 40 derajat karena Miss Tina menggambar sudut lancip. Bagaimana? Bisa kan? Oke, selamat mencoba. Oke, hari ini kita belajar apa, Nak? Ya, yang pertama itu belajar tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah belajar tentang sudut. Nah, tugas kalian hari ini adalah yang pertama, kalian carilah hari perayaan agama-agama yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah tugas kalian adalah mengukur sudut. Kalian boleh tulis jawabannya di halaman 94. Itu kalian ukur sudut benda-benda yang ada di rumah kalian. Jangan lupa kalian kerjakan juga halaman 95 dan 96. Selamat mengerjakan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang lebih hari ini. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kemarin lupa, yang sudah dipelajari di kelas 3, kalian review kembali, diingat kembali. Jangan lupa selalu mengulang pelajaran dan tetap semangat, tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.